Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, pemikiran kalam Qadariyah dan Jabariyah. Yang kedua, pemikiran kalam Syiah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pemikiran kalam Qadariyah dan Jabariyah. Di sini ada definisi sejarah munculnya Qadariyah dan Jabariyah. Yang pertama, Qadariyah. Asal usul kemunculan Qadariyah. Qadariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata qadarun, yang artinya kemampuan dan kekuatan. Menurut pengertian terminologi, Qadariyah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Dia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkan atas kehendak sendiri. Qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kudroh atau kekuatan untuk melaksanakan kehendak, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk dan qadar Tuhan, atau Qadariyah muncul masih diperdebatkan. Yang kedua, Jabariyah. Asal usul pertumbuhan Jabariyah. Kata Jabariyah berasal dari kata jabara, yang berarti memaksa. Di dalam Al-Munjid dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata jabara, yang mengandung arti memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu. Kalau dikatakan, contohnya, Allah mempunyai sifat al-jabar, itu artinya Allah maha memaksa. Asy-Syahrat-San menegaskan bahwa faham al-jabar berarti menghilangkan perbuatan manusia dalam arti yang sesungguhnya dan menyadarkan kepada Allah. Dengan kata lain, manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Ada ciri-ciri pemikiran faham Qadariyah dan Jabariyah. Ciri-ciri pemikiran faham Qadariyah. Faham Qadariyah memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu mereka meyakini bahwa mereka berkuasa atas segala perbuatannya, manusia yang melakukan baik atas kehendak maupun kekuasaannya, dan manusia pula yang melakukan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atau kemampuan dan dayanya. Sedangkan ciri dari Jabariyah adalah sebaliknya dari Qadariyah. Jika Qadariyah memiliki paham bahwa mereka melakukannya adalah atas kehendaknya, paham Jabariyah meyakini bahwa segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya, melainkan perbuatan yang dipaksa atas diri atau dikenal dengan istilah predestination. Yang di sini ada pengaruh ajaran Qadariyah dan Jabariyah bagi umat Islam. Paham Jabariyah dan Qadariyah, dua aliran yang kelihatannya sangat berlawanan. Jabariyah menghilangkan usaha manusia, sedangkan Qadariyah menghilangkan campur tangan Tuhan dalam urusan manusia. Akan tetapi pada prinsipnya, tidak seorang pun yang bisa mengamalkan 100% salah satu aliran tersebut. Sebab dalam sejarahnya, orang yang paling Jabariyah seperti sahabat Rasulullah, yang konsep hidup di masjid pun mengeluh tentang kehidupan mereka. Begitu pula orang yang sangat percaya akan kemampuannya sendiri seperti Fir'aun, juga harus bersikap pasrah ketika terdesak oleh keadaan pada saat itu berupa ditenggelamkannya dalam laut sehingga diminta pertolongan Tuhan. Oke, di sini ada saya cuplik pertanyaan sama dengan jawabannya. Yang pertama, jelaskan argumen akli dan nakli yang dianjurkan oleh aliran Qadariyah. Oke, saya jawab. Argumen akli dan nakli adalah dua hal yang dipergunakan umat muslim dalam memahami keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dalil akli dan nakli ini adalah argumen yang bisa menguatkan keyakinan manusia mengenai Allah Subhanahu wa taala. Dalil tersebut asalnya bisa langsung dari logika manusia ataupun dari kitab suci Al-Qur'an. Oke, untuk materi yang kedua, pemikiran kalam Syiah. Syiah, bahasa Arabnya Syiah, ialah salah satu aliran atau mazhab dalam Islam. Syiah menolak kepemimpinan dari 3 khalifah Sunni. Pertanyaan seperti juga Sunni menolak imam Syiah. Bentuk tunggal dari Syiah adalah Syi'i.
menunjukkan kepada pengikut dari Ahlul Bait dan Imam Ali. Sekitar 90% umat muslim sedunia merupakan kaum Sunni dan 10% menganut aliran Syiah. Menurut etimologi bahasa Arab bermakna pembelaan dan pengikut seseorang. Selain itu juga bermakna setiap kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Adapun menurut teknologi Syiah bermakna mereka yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib sangat utama di antara para sahabat dan lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan kaum muslim. Demikian pula anak cucu sepeninggalan beliau. Syiah dalam sejarahnya mengalami beberapa pergeseran seiring dalam bergulirnya waktu. Syiah mengalami perpecahan sebagaimana Sunni juga mengalami perpecahan mazhab. Ada sejarah munculnya Syiah. Mengenai kemunculan Syiah dalam sejarah terdapat perbedaan di kalangan ahli. Menurut Abu Zahra, yaitu Syiah mulai muncul pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Adapun menurut Watt, Syiah baru benar-benar muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Siffin. Dalam peperangan ini, sebagai respon atas penerimaan Ali terhadap arbitrase yang ditawarkan Muawiyah, pasukan Ali diceritakan terpecah menjadi dua. Satu kelompok mendukung sikap Ali atau Syiah, dan kelompok mendang sikap Ali Khawarij. Kalangan Syiah sendiri berpendapat bahwa kemunculan Syiah berkaitan dengan masalah pengganti atau khilafah Nabi SAW. Sini ada pokok-pokok ajaran Syiah. Pokok-pokok ajaran Syiah. Kaum Syiah memiliki 5 pokok pikiran utama yang harus dianut oleh para pengikutnya. Di antaranya yaitu At-Tauhid, Al-Adli, An-Nubuwah, Al-Imamah, dan Al-Ma'ad. Yang pertama ada At-Tauhid. Kaum Syiah juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa, tetapi bergantung semua makhluk tidak beranak dan tidak diperanakan juga, dan juga tidak serupa dengan makhluk yang ada di bumi ini. Yang kedua, Al-Adil. Kaum Syiah memiliki keyakinan bahwa Allah memiliki sifat maha adil. Allah tidak pernah melakukan perbuatan zalim ataupun perbuatan buruk yang lain. Yang ketiga, An-Nubuwah. Kepercayaan kaum Syiah terdapat keberadaan Nabi juga tidak berbeda halnya dengan kaum muslim yang lain. Menurut mereka, Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk membimbing umat manusia. Yang keempat, Al-Imamah. Bagi kaum Syiah, imamah berarti kepemimpinan dalam urusan agama sekalipun dalam dunia. Ia merupakan pengganti Rasul dalam memelihara syiat, melaksanakan hudud atau had atau hukum terhadap pelanggaran hukum Allah, dan mewujudkan kebaikan serta ketentraman umat. Yang kelima, Al-Ma'ad. Secara al-Hafiyah, Al-Ma'ad yaitu tempat kembali. Yang dimaksud di sini adalah akhirat. Kaum Syiah percaya sepenuhnya bahwa hari akhir itu pasti terjadi. Menurut keyakinan mereka, manusia kalau akan dibangkitkan, jasadnya secara keseluruhan akan dikembalikan ke asalnya, baik daging, tulang maupun ruhnya. Di sini ada contoh pertanyaan. Yang pertama, contoh pertanyaannya seperti ini. Di negara manakah yang menganut golongan Syiah? Iran memiliki penduduk Syiah terbesar di dunia, dan sejak revolusi Iran pada tahun 1979 menjadi pemimpin dunia Syiah. Baik, itulah tadi pengertian tentang pemikiran kaum Qadariyah dan Jabariyah dan pemikiran kaum Syiah. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.